Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun untuk mereka as-sakinah, ketenangan ilahi, wa ghasyiyatuhum rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Bulughul Maram, pembahasan kitab Jami', dan kita masih di pembahasan adab. Yang insyaallah ta'ala pada pertemuan hari ini atau malam ini kita akan membaca hadis nomor 1458. Ya, hadis 1458 ya, sesuai penomoran hadis dalam cetakan yang ada sama saya. Kata penulis rahimahullahu taala, wa ani ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau sahabat dan ayahanda beliau juga sahabat, putranya Umar. Ibnu Umar namanya putra Umar, artinya ibnu artinya putra, anak. Beliau salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih sangat muda, tetapi ilmu mereka sangat dalam dan nama mereka keempat-empatnya sama. Beliau salah satu dari empat sahabat Nabi yang bernama Abdullah, dengan umur yang saling sama dan ilmu sama-sama tinggi. Ya, di dalam ilmu mustalah hadis ada istilah al-abadillah al-arba'ah. Pedro anak muda, man pedro nan Abdullah, dan man pedro ulama, dan man pedro sumber fatwa tingkat internasional di masa itu. Al-abadillah al-arba'ah yang pertama ini Abdullah bin Umar, anaknya Umar, dan beliau juga merupakan adik iparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kakak kandung beliau bernama Hafsah merupakan ibunda kita, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas. Beliau sahabat, bapaknya juga sahabat. Bapaknya merupakan paman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr, beliau sahabat, bapaknya juga sahabat. Bapaknya tokoh kaum musyrikin sebelum Islam, dan bapaknya yang diutus oleh kaum musyrikin Mekah ke Raja Habasyah agar Raja Habasyah mengusir para sahabat Nabi yang sedang hijrah di Habasyah dan dipulangkan ke Mekah. Setelah itu Allah berkehendak lain, beliau justru masuk Islam, yang mana sebelumnya wajah Nabi adalah wajah yang paling beliau benci di muka bumi.
dan target beliau paling besar dalam kehidupannya setelah ada dakwah Nabi adalah memotong leher Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tiba-tiba beliau memegang tangan Nabi dan menggenggamnya sangat erat. Maka Nabi bertanya, "Ma hadza?" Apa ini wahai Amr bin As? Ini seorang tokoh musyrik yang sangat kejam terhadap kaum muslimin sebelumnya. Bahkan dia yang diutus oleh kaum musyrikin Mekah untuk memprovokasi Raja Najasyi agar Raja Najasyi mengusir sahabat-sahabat Nabi yang sedang hijrah di Ethiopia saat itu. Hijrah yang pertama kali dalam Islam adalah hijrahnya beberapa sahabat Nabi yang lemah dari Mekah ke Ethiopia sebelum hijrah ke Madinah. Maka dia pun menyatakan, "Ya Rasulullah, adkhulu fil Islam walakin ashtariq." Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam tetapi dengan sebuah syarat. Dengan sebuah syarat. Maka Nabi SAW bersabda, "Tashtariqu madha?" Apa syaratnya? Ini menunjukkan kecerdasan Nabi kita SAW. Sebelum beliau mengiyakan atau mengucapkan tidak, beliau menanyakan terlebih dahulu apa isi syaratnya. Ya kan? Baik sampai tak pengajur, paji syarat ji cak rumah. Aju buka ji. Ya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Seorang muslim itu cerdas, bijak, cerdik. Nah. Nabi menyatakan, "Tashtaritu madha?" Apa syaratnya? Maka beliau menjawab, "Syarat aku mau masuk Islam, Anda memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku." Ini syaratnya wahai Rasulullah. Karena wajah yang paling aku benci di dunia ini sebelumnya adalah wajah engkau wahai Rasulullah. Dan target aku yang paling besar selama ini adalah memotong leher engkau. Maka Nabi SAW menyatakan, "Ala ta'lam ya Amr annal Islam yahdumu ma qablah." Wahai Amr, apakah kamu enggak tahu masuk ke dalam Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Lihat bagaimana semangat mereka para sahabat Nabi. Syarat yang mereka minta semuanya masalah agama. Beliau tidak berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan masuk Islam, tetapi PL tonyo belum mendum nejo." Hah? Ya, yang paling kaya merpa PL tang. Ya. Beliau tidak ada satupun sahabat Nabi yang seperti itu. Ini pelajaran buat kita bagaimana tingginya cita-cita mereka. Seluruh cita-cita yang masih bernilai dunia itu cita-cita yang rendahan. Cita-cita yang tinggi adalah cita-cita akhirat. Di antara contoh dalam hal ini juga, suatu ketika Madinah kering kerontang. Maka beberapa sahabat Nabi SAW merasa susah dapat air untuk menyiram tanaman-tanaman mereka. Mereka pun bermusyawarah, maka sebagian mereka mengeluarkan ide, kita gali sumur. Kita gali sumur yang dalam agar mengeluarkan air, kemudian air tersebut kita gunakan untuk menyirami tanaman-tanaman kita. Sebagian sahabat yang lain berkata, "Kupa tak pegak mon dari Nabi pada tajak man Nabi, talake man Nabi mudah ba Allah ke putra hujan. Apa ya pegak mon dari?" Ini ucap beberapa sahabat Nabi. Gak usah kita gali sumur, kita datangi Nabi, minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah, bukan minta hujan kepada Nabi. Agar Nabi berdoa kepada Allah. Ini boleh meminta kepada orang lain untuk berdoa kepada Allah, dia mendengar dan dia hadir. Selesai. Enggak butuh banyak waktu, enggak mengeluarkan tenaga. Maka mereka pun semuanya sepakat mendatangi Nabi SAW. Begitu mereka datang di pintu Masjid Nabawi, maka Nabi mengucapkan, "Ahlan ya ahlal ansar." Selamat datang. Ya, wahai kaum Ansar. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memintanya kepada Allah dan Allah akan langsung mengabulkannya untuk kalian. Padahal mereka belum menceritakan kepada Nabi apa yang akan mereka minta kepada Nabi. Maka beberapa sahabat kaum Ansar berkata, kalau kesempatan yang seperti ini diberikan oleh Rasulullah untuk kita, kemudian kita gunakan untuk urusan dunia, sungguh rendah cita-cita kita. Ini kesempatan emas. Nabi menawarkan untuk kita doa mustajab.
Beliau menyatakan, apa yang kalian minta, aku akan mintakan hal tersebut kepada Allah dan Allah akan langsung kabulkannya untuk kalian. Kalau cuma hujan kita minta, ini sungguh rendahan. Hujan masih nilai dunia. Karena kan nggak tercela dengan hujan akan ya tumbuh tanaman-tanaman. Dengan tanaman tersebut mereka bisa memakannya, bisa menjualnya. Ya ujung-ujungnya juga untuk ketaatan. Tapi lihat bagaimana para sahabat Nabi di dalam ya berpikir untuk perkara akhirat. Maka kata mereka, kalau kita cuma minta hujan, sedangkan kesempatan yang diberikan oleh Nabi hanya satu, maka sungguh rendah sekali permintaan kita. Sungguh pendek sekali cita-cita kita. Maka mereka sepakat, wahai Rasulullah, kami meminta kepada engkau agar engkau memohon kepada Allah ampunan untuk kami. Ana jadi gila kau, hujan tua hujan. Maka Nabi pun berdoa, Allah maghfir lil ansaru wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Lebar keturunan. Merupakan doa Nabi SAW dari kaum Ansar. Ya Allah, ampunilah dosa kaum Ansar, anak-anak kaum Ansar dan cucu-cucu kaum Ansar. Baru mereka pulang. Mami tanya ke betapa lagi kan? Nabi SAW utusan Allah, Nabi Allah dan semua PL bajaro Nabi. Ya kan? Hai ghanimah kan bajaro Nabi mandum, Baitul Mal bajaro Nabi. Ditanya miona presiden kelagian. Puna dengan laki aju tengah nadong ino. Kira-kira apa yang dah fikir? Miohang PL yang paling raya dah laki. Irigasi lah yang kap jelas. Mengadah korupsi. Anak saudara depu pada menak butuh ayu. Nyawa bukan? Paket irigasi lah. Karena anak saudara depu pada menak butuh ada budu ayu. Nyawa bukan? Teteh ka bertuh tiga. Para sahabat tidak sedikit pun mereka memikirkan perkara dunia. Padahal di tangan Nabi kunci Baitul Mal. Dan mereka sedang membutuhkan air hujan. Yang mana tanaman mereka sudah kering dan hampir mati. Begitu Nabi berkata demikian kepada mereka, akhirnya perkara dunia menjadi lupa oleh mereka. Terlupakan oleh mereka. Yang mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan ampunan kepada Allah untuk kami, wahai Rasul. Itu aja. Menunjukkan himmah aliyah, cita-cita yang tinggi di hati mereka para sahabat Nabi SAW. Nah, karena perkara dunia sebanyak apapun dia, setinggi apapun dia, tetap kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Punya uang 600 miliar dolar, mati hari ini, diambil sama istrinya. Diambil mana anaknya? Kalau istrinya nggak punya agama, hanai preh mata idah habim, kawin lain. Tiada direwai kayak doa-doa paja mati. Nya bukan, nginang agak kai. Ya pulau melatan lako kaki nang stroke. Ciri dia yang satu haji doa, ya Allah beri tak musibahin aku mati gede. Ya, hanai preh mata idah kawin lain. Salah dunia aja. Lihat mereka para sahabat Nabi. Padahal kalau mereka minta hujan kan nggak salah. Nggak salah sedikit pun. Apalagi hujan air yang penuh berkah. Tetapi mereka meminta yang lebih tinggi dari itu. Ampunan Allah. Karena kalau Allah telah mengampuni seorang hamba, dia pasti masuk surga dan pasti selamat dari neraka. Dan pasti bahagia dunia akhirat. Lihat bagaimana cita-cita tinggi dari mereka para sahabat Nabi. Ini salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari kisah masuk Islamnya ayah Abdullah bin Amr bin. Yang keempat, yang juga namanya Abdullah adalah Abdullah bin Zubair ibn al-Awam. Ayahnya beliau sahabat, Zubair juga sahabat. Abdullah bin Zubair ibn al-Awam. Ini yang disebut dengan al-abadillah al-arba'ah. Pedro, anak muda sahabat Nabi. Keempat-empatnya sahabat, keempat-empatnya bernama Abdullah, keempat-empatnya memiliki umur yang sama dan memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka hidup satu masa dan keempat-empatnya menjadi sumber fatwa kaum muslimin tingkat internasional. Salah satunya adalah sahabat yang meriwayatkan hadis malam ini untuk kita, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tidak semua sahabat Nabi diberikan keturunan oleh Allah dari kalangan ulama. Dan Umar radhiyallahu anhu salah satu dari sahabat Nabi yang diberikan keturunan dari kalangan para ulama. Beliau punya anak Abdullah, punya cucu namanya Salim.
Salim ini merupakan ulama Madinah yang luar biasa ilmunya. Dan budak sahaya anak Umar saja itu lebih berilmu daripada anak kandungnya Abdullah. Namanya Nafi'. Nafi' Maula Ibnu Umar. Yang kata Imam Malik, ya, yang kata Al-Imam Al-Bukhari, Malik An-Nafi' an Ibnu Umar silsilatun zahabiyah. Kalau kamu mendapatkan hadis rantaiannya adalah Malik dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar, itu namanya sanad emas, sanad paling indah di dunia. Sanad paling tinggi. Sanad hadis yang emas, kata beliau. Inilah yang namanya kesuksesan dalam mendidik anak jamaah. Jino nani tiplohro, man tiplohro pengusaha besar, tiro presiden, tiro tu gubernur, tiro tu bupati, tiro tu ya, luar biasa. Bedakan untuk doya, bedakan ke akhirat terkadang mengkedoya tayo ni temui permun. Golai temui permun tayo kai ramah li KPK. Atau tayo mati hana itu sembayang tayo, hantu deh nani lagi jamaah. Yah mati mayit, yah iku haji semayang. Ane itu baca doa. Yah mati ba orang lain itu mano yah hai. Ane itu cara tu mano mayit kiban. Hande deh di jemaah. Kupa nana lagi ndak tertuh juta ji kerempeng tigoro hana manfaat anak lagi. Tapi punya anak yang paham agama. Andai kata dia hanya menjaga solat 5 waktu berjamaah saja, dukna pahala mengalir ke tayo. Karena kata para ulama, amalan soleh seorang anak itu akan mengalir dengan sempurna pahalanya kepada kedua orang tuanya sekalipun dia tidak meniatkan khusus untuk orang tuanya. Al-Imam Ibnu Katsir berdalil dengan firman Allah Jalla wa Ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Dalam surat Yasin. Dan kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan di dunia ini dan apa yang mereka tinggalkan. Di antara makna yang mereka tinggalkan, kata Ibnu Katsir, adalah anak-anak yang saleh. Dan kalau mereka sama-sama beriman dan saleh, Allah tempatkan di tempat yang sama di dalam syurga. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunan mereka ikut serta beriman dengan mereka, maka kami akan tempatkan mereka di tempat yang sama di dalam syurga. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang telah mereka lakukan sedikit pun. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Surga Aden yang mereka akan memasukinya, dan orang-orang yang soleh dari keturunan mereka, nenek moyang mereka, istri-istri mereka dan anak keturunan mereka, dan malaikat-malaikat masuk kepada mereka dari seluruh pintu menyatakan salamun alaikum bima sabartum, atas karena kesabaran kalian selama di dunia. Fa ni'ma 'uqbad dar, sesungguhnya syurga adalah sebaik-baik tempat tinggal. Sangat banyak jamaah kejadian-kejadian yang mestinya bisa kita ambil pelajaran terkait kegagalan di dalam mendidik anak keturunan. Sekarang sebagian besar kaum muslimin mereka bangga dengan prestasi duniawi anak mereka. Dan mereka tidak membanggakan prestasi akhirat anak mereka. Bahkan sebagian mereka justru minder, malu anaknya yang agamis. Nyawa bukan jamaah. Ate tadi kalimat hayu, hayu dari titipu rata-rata masalah doya. Cukup hayu-hayu kan dengan yang sabah kayu, yang sabah kaji, yang sabah kayu, sabah yang ana bere. Yang batak je yang leutai pi ganja nyampi kau pudu bab pesantren lewatnya. Yang relah ka bab pesantren. Jadi pesantren ni antang-antang nah bengkel. Ya yang karap mati yang sabu-sabu ka putuh urat, ya. Yang antena kapanu apa namanya, kabelnya udah pada putus, baru dikirim ke pesantren. Lu yang pegah ustaz usam doa ni lu ngejek ulama. Yang mihana anjik ustaz yang salah. Yang carang-carang nombak kuliah aku damang. Jadi kiban. Jadi coba kalau yang cerdas-cerdas itu dimasukkan masalah agama.
akan terjaga dakwah tauhid, dakwah sunnah ini. Tidak akan ada kesyirikan dan kebid'ahan di dunia ini. Banyaknya para ulama. Dan Masya Allah, kalau anaknya seorang yang agamis, betapa banyak pahala untuk dia. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyatakan, man qara'al Qur'ana wa 'amila bih, ulbisa tajan yaumal qiyamah dhaw'uhu ahsan min dhaw'is syams. Wa yuksa walidahu tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'is syams fayaqulani bima kusina hadha. Fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikumal Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kalimat qara'a dalam bahasa hadis itu membaca, menghafal, memahami maknanya. Mana wa amila bih, dan mengamalkan isi Al-Quran. Syaratnya, karena banyak orang yang menghafal Al-Quran, dihafal 30 juz, tapi isi Al-Quran bertentangan dengan akhlak dia. Dia hafal Al-Quran, di dalamnya sekian ayat-ayat tentang syirik, tapi sehari-harinya dia buat syirik. Sekian ayat-ayat ada dalam Al-Quran yang memerintahkan dia untuk meneladani Rasulullah dalam beribadah, tetapi justru dia melakukan bid'ah setiap hari. Karena tidak paham Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Al-Quran yang dihafal tidak melewati kerongkongannya, kata Nabi. Tetapi orang ini, kata Nabi, dia menghafal Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Maka pada hari kiamat akan diberikan untuknya, dia dipasangkan mahkota yang cahayanya jauh lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya pun diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Sehingga kedua orang tuanya bertanya, ya Allah, kenapa kami bisa memiliki mahkota ini? Maka Allah menjawab, bi akhdhi waladikumal Qur'an, atau malaikat. Karena anak kalian yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Mati anak sabuh toki sabu. Ya, yang sabuh tu koruptor reu. Yang sabuh tu anai solat. Yang sabuh tu pelaku syirik. Yang sabuh tu pelaku bidah. Kibancu dik. Andai kata dia pelaku maksiat aja itu mending. Ini pelaku syirik lagi. Pelaku bid'ah lagi. Yang diancam untuk tidak masuk ke dalam telaga Nabi SAW. Sebelum terlambat ya mah. Karena ATM atau bisnis MLM kita yang sesungguhnya adalah anak kita aja mah. Nyo bukan ya mah. Ngan tayo. Ya yang kamu meninggal ngan tayo. Nanti uro dalam doa aja mah. Secara khusus anak kecuali tingkat. Pas tingkat dalam doa, roh tingkat tegayan, nyan dalam doa. Tapi mio anak otomatis. Contoh aja tayo je no. Tengah dalam doa setiap tangkat 12 jarah, insyaallah doa Rabbighfirli wali walidayya hantar luput dari tayo insyaallah. Setiap anak yang salat berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, insyaallah doa Rabbighfirli wali walidayya saya kira pasti enggak akan terluput. Betul apa enggak jemaah? Mami anak itu mayang. Ni. Anak itu mayang kumafan. Lihat bagaimana Umar. Ngan sahabat, anak sahabat, ulama, cucu ulama, ya. Anak cucu pi ulama. Subhanallah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisih. Janganlah seseorang itu membangkitkan orang lain dari tempat tidurnya, kemudian dia duduk, tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Akan tetapi tafassahu wa tawassa'u, saling berlapanglah dan saling berluaslah. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita adab dalam majlis ilmu agama. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, hadis ini menerangkan kepada kita tahrimu iqamatir rajuli min makanihi liyajlisa fi. Haramnya kita membangkitkan orang lain dari tempat duduknya kemudian kita duduk di tempat tersebut. Ai bedah le. Mana bedah duduk dia. Ini perbuatan yang haram. Ini menyelisih akhlak Islamiyah. Yang terkadang kita sepelekan hal yang seperti ini. Ya. Kita sepelekan. Kemudian kata beliau, wa yu'ayyidu tahrim ala annahu udwan ala ghair. Dan semakin kuat keharamannya apabila itu bentuk permusuhan terhadap orang lain. Apabila bukan sebagai permusuhan saja itu haram, apalagi kalau atas unsur permusuhan. Yang kedua, faedah yang kedua kata Syekh, anna ar-rajula ahaqqu bimakani ma damat hajatuhu lam taqdi. Seorang itu lebih berhak dengan tempat duduknya selama dia masih butuh. Ya, masih butuh dan hajatnya di situ belum selesai. Ya. Maka tempat itu lebih berhak untuk dia.
Misalkan dia duduk di sini, tiba-tiba bangkit sebentar, mau berwudu atau mengambil minum sebentar, maka dia lebih berhak dengan tempat ini. Jangan sampai yang lain geser. Supaya kita mangeng karena tempat lagi, supaya ada di tengah majelis. Baik. Indah sekali Islam. Padahal masalahnya masalah ubud. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan sepele. Rupanya dalam Islam dibahas. Padahal andai kata ini enggak dibahas, saya kira sebagian orang juga tahu ini etika yang baik, ya kan? Orang tinggal duduk, kupa daya pugo, kupa daya ubedah. Saya kira tidak ada yang melakukannya kalau dia orang yang memiliki etika, ya kan? Rupanya dalam Islam dibahas secara khusus. Menunjukkan sempurnanya agama Islam, jangan. Dan menunjukkan agama ini agama etika. Islam bukan hanya agama yang meluruskan akidah dan ibadah saja, tapi Islam juga agama yang meluruskan akhlak, budi pekerti. Makanya kata Nabi SAW, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnul khuluq. Akhlak yang mulia adalah sesuatu yang sangat memberatkan timbangan amal saleh. Nah, ini faedah yang kedua. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masuk ke dalam kategori ini adalah sebuah tempat yang orang lain lebih duluan mengambil ya. Contohnya masalah jual beli di pasar. Kata beliau, "Mathalan, idza kana lirrajuli makanun lil-bai'i wa syira'i fi as-suq wa nazala bi awwal an-nahar thumma anqaf fi as-suq wa jaa'a akhir an-nahar fala naqul annahu ahaqqu hinaha fa innahu law wajada ghayrahu fihi fala yuqimu li'annahu intahat haqqiyatuhu bil jalsati al-ula walakin idza jarrat al-'ada bi anna mithla hadha idza wada'a mata'an fi hadha al-makan fa huwa lahu da'iman wa la siyama idza kanat al-jihat al-mas'ulatu tattakhidhu 'alayhi darbatan fi baqa'i fi hadha al-makan fa huna naqulu huwa ahaqqu bihi ma dama mata'uhu mawjudan fa idza naqalu zalat ahaqiyatu wal 'amalu 'ala hadzal an. Kata beliau, sebuah pembahasan yang bagus untuk disebutkan sebagai contoh dalam ilmu ini adalah lapak mekad. Lapak mekad. Ya, apa lapak mekad? Lapak bahasa Indonesia lapak sih kan? Hah? Lapak jualan, ya. Lapak jualan. Apabila orang lain lebih duluan ngambil lapak itu, maka dia lebih berhak daripada orang yang lain. Namun pertanyaannya, kalau dia misalkan jualan di lapak itu hanya dari pagi sampai siang, setelah itu dia pun pergi dan membawa barang-barangnya, sehingga orang lain datang nggak tahu di situ sudah ada dia, atau memang tahu tapi melihat dia udah pulang, akhirnya dia pun jualan. Kemudian orang yang pertama tadi balik lagi, sorry, saya mau jualan lagi. Ya, saya mau jual lagi, mungkin karena dia ingin menyambung jualannya atau memang pegadang goe. Orang kenal lagi kan? Pegadang goe yang baik dagai go untung. Dak draw go pijut. Ya. Maka apakah tetap dikatakan yang pertama lebih berhak? Kata Syekh Utsaimin, tidak. Karena itu bukan tempat dia yang pertama. Kedua, dia udah pergi. Kecuali sudah berjalan uruf kebiasaan masyarakat setempat bahwa orang yang sudah mengambil sebuah lapak dan barangnya masih di situ, apalagi dia dipungut biaya dari dia oleh suatu badan tertentu, lembaga tertentu, maka dikatakan dia lebih berhak. Kalau tidak, maka tidak. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh, "Anna ar-rajula la yuqimur rajula min majlisi walau kana ibnuh." Seorang itu tidak boleh membangkitkan orang lain dari majelisnya walaupun itu anak kandungnya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita masalah agama, masalahnya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Sehingga keliru jamaah. Antum ada kesempatan untuk berdiri di saf pertama, antum persilahkan ustaz drone madang, dah mulia dah akhlak. Ya, atau orang drone madang lebih tua. Ini dia orang yang menyangka itu akhlak mulia, tetapi karena kurang ilmu justru dia melakukan sesuatu yang keliru. Karena dalam masalah akhirat, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fid nida wa ma fit tahjir, ma fit tahjir wa ma fid nida wa ma fi safil awal, thumma la yajidunahu hat illa an yastahimu alaih lastahamu alaih." Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Andai kata manusia itu tahu besarnya keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, tahu besarnya keutamaan mengumandangkan azan, dan besarnya keutamaan saf pertama, kemudian mereka tidak memperolehnya kecuali dengan ikut undian, maka mereka akan siap ikut undian karena besarnya keutamaan. Oke, coba lihat Masjid Nabawi. Ya, mereka buka pintu, popoleh malam, urang pelung dalam. Rebutan saf pertama aja. Karena keutamaan yang luar biasa dari saf pertama. Jadi kurang tepat. Ada saf pertama luas, ada tempat kesempatan untuk maju, Anda persilakan. Start aja. Dah akhlak mulia ada. Nyan bukan pada tempatnya. Itu akhlak bukan pada tempatnya. Makanya para ulama menyebutkan orang yang berusaha ingin memiliki akhlak yang mulia, tapi nggak nuntut ilmu agama, seringnya dia nggak punya akhlak mulia. Menurut dia itu akhlak mulia. Justru kalau dipandang dengan nilai-nilai agama, justru itu perbuatan yang keliru. Makanya kata para ulama, akhlakul karimah sumbernya adalah ilmu agama. Tidak akan mungkin seorang punya akhlakul karimah kalau dia nggak punya ilmu agama. Sehingga ucapan yang omong kosong, ucapan yang keliru menyatakan itu apa berilmu, kalau kita nggak berakhlakul karimah. Lebih baik kita berakhlakul karimah walaupun nggak punya ilmu. Kiban berakhlakul karimah kalau nggak punya ilmu agama. Sedangkan sumber akhlakul karimah adalah Al-Quran dan hadis. Jelas ya, ya? Baik. Kemudian ada sebuah pembahasan yang bagus beliau bahas di sini, hukum hijr. Hijr tempat. Hijr ini apa ya? Apa bahasa Indonesia? Kasih tanda sebuah tempat, kemudian dia pergi, sehingga orang lain yang datang setelahnya tidak bisa menempati tempat tersebut. Apa bahasanya? Hajaz tempat. Booking na muamalah, caplok tempat. Kasih penanda. Nyo mungkin orang-orang hanan kalian di Indonesia. Nyo Yaman penyakit nyo di Darul Hadis. Di Darul Hadis ini penyakit yang luar biasa. Pulau awak Arab, awak Yaman. Lih me'em bola orang Jumat. Ija ayu iba yang ija bulat untuk duk mangat atas khutbah Jumat. Lih me'em bola itamang ju meji peduk ju. Tam baksa pun. Linya jijak kono ya pajuhnya ya je linya manon te posiblah berijak masjid. Urang jauh masjid bahasa phone kapuno hija. Ino tikre ino sorban, ino kitab, ino meja. Nyam nyetro Syekh Abdul Rahman radang gecok melu. Nah, ini boleh apa enggak? Ini boleh apa enggak? Ini kalau di Yaman hampir seluruh masjid ada. Apalagi di pesantren-pesantren Darul Hadis. Oh, Yaman. Lih main bola ane manolom. Iplung ju masjid. Kuduk turban dikrek bahasa pun. Dia dia jip teh, jip kopi, baju roti, ya mano le pegah-pegah ba ente setengah jam, sejam sekolong tip truk baru jak masjid. Sajak nanya sejam sekolong waktu enam bahasa fu kabe puno ide krek imamah tino tabo kitab tabo meja. Nah yang puduk sugut lom teradang, sugut puduk inan. Ini namanya hijr. Apa hukumnya? Kata Syekh, mukhtalafun fiha. Hukum asalnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Faminal ulama man rakhasa fi dzalik. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh. Wa qala lil insani an yatahajjar makanan fil masjid mata syaa. Boleh seorang melakukan hijr. Apa namanya tadi? Istilah antum tadi? Caplok tempat. Kayak kurang pas. Ada bahasa lain? Ngasih tanda, ya. Kayaknya kurang juga ya. Apa bahasa lain? Kapling, ya, kapling tempat. Baik. Sebagian ulama berpendapat tidak mengapa selama itu tempatnya ya dimaklumi. Ya. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak boleh. Karena tempat bagi siapa yang paling berhak adalah orang yang paling duluan. Kata Syekh Utsaimin, pendapat yang kedua ini lebih kuat dan lebih cocok, lebih mencocoki kebenaran. Karena kata beliau, li'annal insan innama yataqaddamu bi nafsihi. Karena seorang itu dianjurkan berlomba-lomba di saf pertama dengan badannya, bukan dengan sesuatu yang dia taruh di situ. Apakah imamahnya, jubahnya, ataukah yang lainnya. Ini dianjurkan oleh Nabi untuk bersegera berlomba-lomba di saf pertama dengan fisik, bukan dengan taruh imamah. Siapa yang duluan taruh imamah di situ? Ya, jelas ya. Kemudian kata Syekh,
menghajar tempat, mengkapling tempat seperti ini membuka pintu kejelekan terhadap diri orang tersebut dan juga untuk orang lain. Untuk diri orang tersebut, yang pertama kata Syekh, dia akan bermudah-mudahan untuk datang terlambat. Karena kira sah pertama matang kosong karena jubah di dikre. Ya, imamah roko di anda tahu dulu pelawaran kayak kalian imamah nih dulu. Tapi yang batak tetai kalian 20 minit ni pupai mamah lewat berat badui ya. Baik. Ya. Kemudian apalagi kalau di beberapa daerah yang bebas senjata, dia taruh AK-47. Itu biasa, bukan hal yang menakutkan di sana. Oleh orang yang Yaman kalau sholat Jumat itu mereka berhias dengan senjata, ya, pakai jubah, pakai rompi, pakai anak bude kali ya, pakai pistol, pakai AK-47, granat, sini dua api nya Quran mitalah angkat api napu dia masjid. Musuh api rom dari granat. Ya. Baik. Itu hal bebas oleh secara negara bebas, bukan sebagai bentuk terorisme. Ya, negara memang yang jual senjata buat masyarakat. Tapi uniknya Yaman ini negara bebas senjata tapi jarang terjadi pembunuhan sesama mereka. Indonesia hanya bebas senjata di urona urung mati. Ya bukan? Menunjukkan radikalisme, terorisme itu sumbernya ideologi. Kalau orang nggak punya tauhid, nggak paham sunnah, dia akan menjadi orang yang radikal. Kalau dia benar-benar muslim, pasti dia rahmatan lil alamin. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu salah satu penjajahan ideologi oleh orang-orang barat. Agar kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin tidak memahami militer. Sedangkan di negara-negara kafir wajib militer. Semenjak umur 17 tahun wajib militer. Begitu terjadi peperangan, masyarakat setempat sudah bisa membongkar pasang senjata. Negara-negara Islam enggak diperbolehkan. Bahaya nanti teroris. Negara mereka umur 17 tahun wajib militer. Sehingga ketika terjadi peperangan, anak-anak muda bisa membela negaranya. Kita dijajah ideologinya. Singapura wajib militer umur 17 tahun. Ya kan? Dan beberapa negara lainnya. Sumber radikalisme itu bukan senjata, ada senjata atau tidaknya. Pohon, besi, ya, tumpul pun bisa menjadi sumber penumpahan darah. Kalau seorang itu nggak punya tauhid, bahkan tidak sedikit wanita berani menggantung anak kandungnya sendiri. Bentuk pelampiasan amarah dia kepada suami yang telah menelantarkan dia selama ini. Pada apa salahnya anak bayi? Bayinya digantung sampai mati. Apa sebabnya itu? Karena nggak punya tauhid, nggak punya akidah. Kalau dia punya akidah, nggak mungkin berlaku demikian. Bahkan sebagian orang yang sudah terlatih, komandannya ditembak langsung karena sudah stres. Bahkan ada yang menembak kepalanya sendiri, padahal dia sudah dididik, psikolognya dites. Orang-orang yang terpilih psikolognya, kepalanya dia tembak sendiri di depan kawan-kawannya. Apa sebabnya? Karena nggak punya akidah. Kalau dia punya akidah, tidak akan mungkin seperti itu. Baik. Yang kedua kata Syekh, keburukan yang kedua nanti ketika dia datang, sedangkan masjid udah penuh, dia akan melangkahi bahu-bahu jamaah yang lain. Ini mengganggu orang lain, kata Syekh. Kemudian ini juga akan membuka pintu kebencian dari hati orang lain terhadap dia. Misalkan soft pertama yang kosong, dari jauh aja gila, pum. Mau orang lain yang kalian miawa Arab mungkin biasa, ijak. Mami kita Indonesia akan tersinggung. Baiman baule, awak Arab baik maule anak air. Tanya imat baule kan? Dengan daun puam imat, begat dewa Yaman. Ya pum tu kecil-kecil dah, pakai lagi Syekh kau lagi baule dah imat Syekh. Buat, karena bukan aib pegang kepala, ide yang aib peh bawa punggung, nyami udah peh bonggo akap udah jadi peke tu le tu, hanya tegai mayangnya, tegai mayang ngawarap peh bagian di bokong. Kalau dia mah bisa kena AK-47 kita, tapi mi ule enam talah, ada ule ya peh wanya enam talah, karena ule bukan ya memegang kepala enggak aib bagi orang Arab. Nah, sebagian orang seperti itu karena dia sudah mengkapling tempat dari jauh, dia pegang kepala, dia pegang inilah, akhirnya dia mengganggu orang lain sehingga orang lain pun benci kepada dia. Baik. Kemudian kata Syekh, kalau dia membangunkan orang lain di tempat tersebut bukan untuk duduk di situ, tetapi untuk suatu kebutuhan yang lain yang bermanfaat buat dia atau orang lain, maka ini tidak mengapa. Karena yang dilarang oleh Nabi, dia membangunkan orang lain kemudian dia duduk
di situ. Kemudian faedah yang terakhir kata Syekh, anjuran berlapang dada dan meluaskan tempat untuk orang lain. Ini adab di dalam hadis ini, dan juga telah datang ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Mujadilah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idha qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila anshuzu fansuzu. Kalau kalian sedang di majlis kemudian dikatakan berlapanglah, maka hendaknya kalian berlapang. Niscaya Allah akan lapangkan dunia dan akhirat kalian. Ini adab jemaah. Tundukkan gengsi kita karena adab ini. Wa idza qila anshuzu fansuju. Kalau ketika kamu berada di majelis ilmu agama dikatakan kepadamu berdiri kamu, maka berdirilah. Ini adab di majelis ilmu agama. Wallahu taala alam bisawab. Ini beberapa pelajaran dari hadis malam ini. Saya persilahkan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada hal yang mau didiskusikan terkait pembahasan atau di luar pembahasan? Nah, silakan. Misalnya kita mengetahui orang tua kita utang, banyak utang mana-mana. Tiba saat ajal dia meninggal, tapi kita tidak mau meninggalkannya, apapun kita tidak termasuk anak soleh. Membayar utang orang tua. Taib, yang jelas Nabi SAW menyatakan inna nafsal mu'min mu'allaqatun bidainih. Jiwa seorang mukmin, ruh seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya. Sehingga ketika ada seorang sahabat Nabi SAW mati dan masih punya hutang, Nabi tidak mau mensolatinya. Sampai sebagian sahabat, jika saya tidak salah ingat, adalah Abu Qatadah menyatakan, saya akan membayar hutangnya wahai Rasulullah. Maka barulah Nabi mensolatinya. Di antara pelajaran dari hadis ini, apabila membayar utang orang lain saja itu dianjurkan dalam Islam, apalagi membayar utang kedua orang tua kita. Tentu itu adalah bentuk kesolehan. Dan kalau dia tidak mau melakukannya, tentu itu adalah bentuk ketidakkesolehan dia. Apalagi kalau dia mampu melakukannya. Karena sejahat-jahat orang tua, ya sejahat-jahat orang tua, tetap ya sekian kebaikan dia tidak akan pernah bisa kita bayar dengan dunia beserta isinya. Betul nggak? Ya. Sejahat-jahat orang tua, jasa dia melahirkan kita, atau dia memperhatikan kita ketika kita masih berumur bayi, itu nggak akan pernah bisa kita bayar dengan dunia beserta isinya. Kalau jahat orang tua kita, bapak kita, begitu meninggal langsung dibuang ke laut. Tapi masih dibiarkan hidup, dibeli pampers, beli umur 5, 3, 6 tahun mungkin dia baru mulai tidak amanah, tidak menafkahi kita dan seterusnya. Jangan sampai seorang ingat ketika orang tua tidak setia sama dia, tapi dia melupakan masa-masa yang orang tuanya sangat setia kepadanya. Maka ini adalah bentuk kesolehan dia. Dan kalau dia tidak melunasi hutang orang tuanya, ini adalah bentuk ketidaksolehan dia. Dan kalau dia tidak melunasinya, dia tidak berdosa. Karena Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Tidaklah sebuah jiwa itu menanggung dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.